Ini adalah sebuah pembuktian, kata Master Limbat, bahwa sosok tersebut memang hadir dan ada di sini. Dan Master sekarang akan mencoba untuk memberikan tongkat ini kepada Dara. Apakah reaksinya sama seperti penonton kita tadi atau lebih dari reaksi tersebut? Kita lihat. Penonton fokus ya. Pusing, ini episode paling pusing sih. Di lingkar takdir, masalah demi masalah dihadapi oleh para narasumber. Ada yang belasan bahkan puluhan tahun. Dan masalah tersebut berkutat tentang permasalahan dari yang terlihat maupun yang tak kasat mata. Kita langsung segera bertemu dengan narasumber kita berikutnya. Ia adalah seorang penyanyi yang sudah berkarir cukup lama. Cuman permasalahannya adalah dalam menjalani karirnya, sang penyanyi ini atau kita sebut dengan biduan ini sering terganggu dengan penglihatan-penglihatan ketika ia ada di atas panggung bernyanyi di hadapan para penggemarnya. Dan penglihatannya ini melibatkan makhluk yang tak kasat mata, dan konon katanya ini bukan karena dari kecil dianugerahi seperti ini, namun karena dekat dengan orang yang terlibat dengan kegiatan spiritual. Langsung saja kita undang Dara. Silakan, Dara. Dara Ayu, artis cantik yang mengaku bisa melihat makhluk halus karena ketidaksengajaannya yang dulu pernah bertemu dengan orang pintar saat mengantar seseorang memasang susuk. Takdir apa yang membuat Dara Ayu harus menerima kenyataan ini? Jadi yang Kak Robi dengar selama sekian tahun, bahkan belasan tahun mungkin ya, ketika nyanyi di depan para fans, penggemar, sering terganggu dan nggak fokus. Karena di antara penonton kok terlihatnya ada yang aneh wujudnya seperti itu ya. Betul, Kak. Betul. Sebelum itu aku mau nanya, kalau di antara penonton kita yang sekarang, coba lihat balik badannya. Dara melihat nggak ada yang aneh juga di antara mereka? Tunjuk aja deh, nggak apa-apa, jujur aja. Di mana? Ada nggak? Ada di sebelah sana. Wow. Bang Robi ke arah sana. Izin. Maaf ya, Mbak. Di sini. Iya, di sebelah kanan. Apa yang Dara lihat? Kalau kayak gitu Dara nggak bisa ngelihat pastinya karena cuma dia tuh mancarin energi negatif gitu, Kak. Dari studio atau maaf, masnya ini ketempelan dari luar? Saya tidak tahu dari studio atau mana. Yang penting tuh energinya nggak enak banget gitu. Yang di belakang kamu ini, yang energi hitam tadi, yang kata Dara tadi, teman kamu bukan, Mas? Oh enggak. Informasi yang Kak Robi terima, sesungguhnya ini penglihatan bukan dari kecil ya, Dara? Bukan. Tapi karena ada aktivitas spiritual. Betul. Dari orang yang dekat dengan Dara, dan Dara sering bukan ikutan, tapi mendampingi. Betul, Pak. Sehingga bisa terbuka matanya. Betul. Boleh saya ceritakan? Boleh, silahkan. Jadi waktu itu ada orang ingin tanda kutip memasang susuk ya. Masang susuk? Iya, betul. Dan saya mungkin ini salah juga karena saya mengantarkan dia ke tempat kalau di daerah saya namanya dukun. Lalu ada obrolan lah di situ, mereka mengobrol. Ada, saya sedikit ingat ya, si dukun bilang tingkatan susuk itu ada 5. Ada emas, samber lilin, intan, berlian, dan mustika pantai selatan. Wow. Itu adalah yang tertinggi, dia bilang. Dari semua ini, keempat ini, yang biasa ini, itu pantangannya ada, sesuai sama yang orang-orang paham tentang daun kelor, makan pisang mas,
nggak boleh ngelewatin jemuran sama. Tapi kalau yang Mustika Samber Lilin ini, Mustika Pantai Selatan ini itu bukan pantangan, melainkan ada syarat. Karena apa? Karena mereka yang pasang ini kadang bukan untuk kecantikan mereka, tapi juga buat mendatangkan rezeki juga. Bisa jadi kayak gitu. Tadi Dara menyampaikan bahwa kamu mendampingi mereka ke sang ahli spiritual. Betul. Maaf, koreksi Bang Robi ya. Iya. Berarti ini atas rekomendasi Dara? Betul, itu mungkin salah saya karena di daerah saya itu cukup terkenal dengan seperti itu. Betul. Maaf, jujur aja. Pernah ikutan juga atau menjadi pasien pertama atau bagaimana? Tidak, saya tidak pernah ikutan, cuma di situ konon katanya emang seperti itu. Tapi yang Kak Ruby di sini simpulkan, Dara ada penyesalan ya? Iya, karena kenapa saya mengantarkan gitu? Setelah mengantarkan dan sering, lebih dari 10 kali? Tidak, Kak Robi. Saya mengantarkan mungkin 2 kali. 2 kali saja? Dan yang pertama itu nggak ada ritual-ritual kayak gitu ya, Kak Robi. Ya. Tapi yang kedua ini, karena mungkin dia orangnya juga punya uang juga ya untuk pasang yang Mustika Pantai Selatan ini. Dia pasang yang itu, dan mungkin karena saya yang mengantarkan, jadi saya disuruh ikut dalam ritual tersebut. Jadi dari dia awal datang, terus disuruh bertapa, Dara juga ikutan. Karena disuruh ya, dia bilang, ayo ikut, ini namanya meditasi. Setelah meditasi, beneran ada sosok datang, itu entah Dara lihat atau enggak, atau Dara halu atau apa, Dara nggak tahu. Kayak ada sosok datang waktu itu, dia pakai gaun putih panjang banget, panjang. Aku nggak bisa ngedefinisiin karena menurut Dara itu cantik, tapi mukanya bersinar. Mungkin dia bilang soalnya waktu itu dia juga neken ini Dara ya, dipegang, digini-giniin. Itu orang yang tadi Dara lihat itu, sosok yang tadi Dara lihat itu masuk di situ, ikut tidur di situ, di tempat dia tidur itu. Jadi masuk ke tubuh orang tersebut. Betul. Yang kamu anterin. Setelah itu air laut itu naik langsung nyiram si orang tadi itu. Setelah kejadian tersebut, 2 kali mengantarkan, apa yang terjadi sama Dara? Setelah meditasi, duduk semuanya di situ, terus ditanyain, apa yang kamu lihat gitu. Oh. Pertama ditanyain Dara, mungkin karena saya cuma ngikut ya di situ. Ya. Maaf, saya tadi melihat sosok itu, Dara jelasin. Setelah itu ditanyain itu, si yang pasang itu. Ditanyain, dia bilang juga sama, melihat itu juga dan ada di sebelah dia bilang gitu. Dukunnya bilang, itu nggak halu, itu beneran. Karena yang lihat bukan hanya 1 orang, dia bilang begitu. Ya, setelah itu, tiap kali lihat apa orang gitu. Sebenarnya Dara nggak lihat yang gimana Kak, cuma kayak ada yang ngebisikin Dara, kayak ada yang bilang, itu loh, dia pakai pengasihan gitu. Sempet sekali waktu bareng sama orang itu, Dara pernah lihat cowok itu seperti dia ganteng. Tapi Dara lihat di samping diri dia itu kayak ada pangeran, lebih gagah dari dia, dan pasukannya itu banyak banget. Itu bukan hanya ngeliat, tuh bisa ngerasain sampai bener-bener kayak ngerasa sesek gitu badannya karena kebanyakan pengawal-pengawalnya itu tadi. Nah, itu Kak yang bikin Dara keganggu sampai sekarang. Kadang ada orang juga yang ngeliat Dara, itu mukanya juga kok kadang tua, kok kadang enggak. Kadang muda, kadang muda, iya. Ya. Kadang muda seperti muda banget, kadang tiba-tiba tua gitu. Saya ingin menunjukkan secara visual lewat Mas Galuh sosok yang membawa kamu datang ke sini. Wow. Minum dulu deh. Sesak nggak? Dadanya masih sesak nggak pinggangnya? Dulu teman-teman. Dadanya sesak tidak? Enggak, cuma pinggang aja. Matanya berair merah gitu ya. Wow, Master, Cak, apa itu barusan? Saya dengar kata nyai. Aduh, merinding saya.
Tadi pada saat ada mulai reaksi begitu, sumpah pemirsa saya pusing banget Master di sini. Sebesar itu loh energinya loh. Apa penonton ini ya? Apa fokusnya karena ini kalau dari kata nyai saya khawatir nyamber nih. Dia bingung, Cak. Sosok tersebut mirip banget dengan kamu. Tapi dia lebih tinggi dan kurus. Umurnya sekitar seperti 17 tahun. Makanya kadang kamu terlihat Tua. Kadang terlihat muda. Kadang terlihat lebih muda. Dara sadar nggak tadi? Ini sering kayak tadi. Sebenarnya kalau misal Dara, karena kan Dara juga, Dara ikut silat juga. Jadi di situ ada namanya diajarin memang meditasi. Ya. Jadi kadang Dara memang sering meditasi. Sebenarnya Dara tahu, dia di depan Dara di belakang, Dara tahu. Yang Dara lihat apa? Apa? Kadang saya lihat ada tanduknya. Kadang Dara lihat emang sosok tua, tapi itu anehnya Dara masih bisa ngendaliin, Kak. Dara bisa ngendaliin, dia langsung pergi. Saya mau apa? Ada tarot? Ya. Saya sampai speechless. Karena yang saya lihat Bang Obi, Yes. kelebihan yang Dara punya itu Dara dapatkan dari meditasi kamu juga saat Karena mungkin konsentrasi itu ya. Iya, di perguruan silat tersebut. Kalau kamu dapat bisikan itu suaranya seperti apa, Dek? Jadi kayak ada bisikan tapi langsung nyambung ke hati gitu, Kak. Ya. Pemirsa, ini Caroline sudah memegang kartu tarotnya. Biasanya selama ini yang Caroline persilakan untuk membuka kartu tarotnya kan adalah narasumber. Master izin, Caca izin, saya bukan menantang. Ya. Boleh nggak yang buka kartu tarotnya adalah Nyai? Saya pengen Nyai yang buka kartu tarotnya, Master yang bertanya, biar saya tahu dapat jawaban. Bisa begitu, Cak? Bisa. Mau dipanggil. Master boleh bantu? Karena ini anaknya darahnya udah terganggu, Cak, kasihan. Iya, Dara lihat aku. Ya pemirsa, segera kita akan mendapatkan cerita kakinya tiba-tiba lemes tentang siapapun yang mendampingi Dara selama ini melalui kartu yang telah diambil tadi. Silakan Caroline. Oke, Bang Obi. Ya. Sudah ada 4 kartu yang tadi sudah Nyai ambil. 2 kartunya cukup bikin saya kaget, Bang Obi. Dara, waktu kecil kamu diikuti sosok wanita yang lebih dikenal dengan Wewe Gombel. Sosok ini tidak menyelakai kamu, cuma menjaga. Dan itu berada di rumah kakek. Kartu yang kedua, Bang Obi. Silakan. Kartu yang kedua. Sosok tinggi hitam berbulu dengan mata yang cukup tajam berwarna merah. Dan itu posisinya ada di dapur kamu. Dapur. Dara nggak pernah lihat, cuma Dara pernah mimpi dikejar sama hitam begitu gede banget. Ya, gede. Tapi dia tidak berniat untuk menyelakai Dara, Bang Obi.
sosok ini justru tertarik dengan energi yang ada di dalam diri Dara. Kartu yang ketiga, sosok nenek-nenek tua yang mengikuti kamu dari orang terdekat kamu karena kamu menemani teman memasang susuk ke orang tersebut. Jadi sosok ini berasal dari susuk tersebut. Walaupun kamu tidak menggunakan susuk, balik lagi Dara, di dalam diri kamu mempunyai energi yang cukup menarik untuk Diikutin. Mereka ngikut. mereka ini. Kartu yang keempat, kartu terakhir. Sekitar umur kalau manusia itu 90-an. Dan ini dari kakek kamu. Sosok ini, apakah kamu pernah melihat sebelumnya? Pernah, Kak. Bisa kamu ceritakan, Dara? Jadi waktu itu Dara mimpi dikejar sama hitam besar itu. Ya. Dara sembunyi di dalam guci, dalam vas. Itu Dara nggak tahu ya, mungkin karena mimpi itu. Jadi kayak berasa muat. Dara sembunyi di situ. Dara ketemu, dikejar sama dia, ketemu di bawah kolong kasur. Dara ketemu. Terus kalau di Jawa itu namanya pawon ya. Pawon masuk ke pawon itu. Dara ketemu. Terus setelah itu Dara masuk ke bawah kayak kandang ayam gitu. Itu baru Dara pas waktu ketemu mau diambil, tapi ada kakek itu yang datang. Ya. Ini yang melindungi keluarga Dara, Bang Obi. Wow. Cak dan Dara, Master, kalau saya ambil kesimpulan, berarti memang energi dan sosok Dara ini disukai sama makhluk halus ya? Benar sekali. Pertama, genderuwo. Ya. Ternyata bukan mau menculik dia, Ya. tapi malah mau menjaga dan mengasihi. Ya. Lalu akan ada tadi sudah ada genderuwo yang besar, wewe Ya, gombel. Wewe gombel. Dan itu justru menjaga Dara. Dara ini cukup disayang oleh sosok-sosok goib tersebut. Makanya di belakang Dara sangat banyak. Ngomongnya soal sangat banyak, aku Ya. izin tanya sama Master ya, Cak. Master, lebih dari 6 ini? Atau lebih dari 10? Di atas 5. Penonton fokus. Tongkat. Ini aku pegang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi saya ditugaskan pemirsa untuk memberikan tongkat ini kepada penonton secara random. Ya. Yes, Master. Kenapa? Panas? Tadi saya pegang nggak panas, Mbak. Sangat panas, panas sekali. Pemirsa, tadi reaksinya adalah panas dari salah satu penonton kita. Dan iya, Master. Ini adalah sebuah pembuktian, kata Master Limbat, bahwa sosok tersebut memang hadir dan ada di sini. Dan Master sekarang akan mencoba untuk memberikan tongkat ini kepada Dara. Apakah reaksinya sama seperti penonton kita tadi atau lebih dari reaksi tersebut? Kita lihat. Penonton fokus ya. Pusing, ini episode paling pusing sih. Apa ini? Cak, ini yang keempat tadi, Cak. Kon. Ya, pemirsa, saya disampaikan oleh Master Limbat tadi bahwa
sosok kodam tadi yang Caca lihat, yang keempat tadi, yang kakek tua atau orang tua tersebut adalah sangat menyukai tongkat ini. Tongkat ini sangat disukai oleh sosok ini, kodam ini. Ki. Cak, ini yang keempat tadi. Ya. Bang Obi. Ini yang masuk lah. Ini pemirsa, saya bisa melihat ya, kalau misalkan saya menjadi Dara, Caroline, saya sih nggak akan sanggup. Udah tadi ada sosok wanita yang saya yakin sangat wangi dan cantik, dicampur lagi dengan seorang kakek. Ya. Dan mungkin ada sosok-sosok lain, nanti kita akan lihat dari penggambaran dan juga yang kalian sudah transfer Ya, ke Mas Bang Galuh Obi. ya. Dan darah ini bisa dimasuki oleh sosok-sosok ini lebih dari 3 sekaligus. Betul, Pak. Betul. Bisa bergantian. Betul itu. Dara, saya mau izin tanya. Pernah ada yang melihat kamu seperti seekor ular nggak? Ada. Pernah dimimpiin seperti seekor ular? Pernah. Dengan kepalanya kamu? Tidak. Bukan Tapi? kepala saya. Tapi? Tapi hanya sosok ular aja. Tapi kepalanya saya nggak lihat. Cuma ada Jadi Dara buntut ular. dikasih lihat sosok dengan kepala aslinya. Ya. Bukan versi yang berbeda, Bang Obi. Dan yang Bang Obi dapat adalah sosok di versi yang berbeda. Enggak, aku mau izin tanya sama Ya. Caca sama Master. Ini sebaiknya Ya. ditutup atau enggak sih, Master? Ditutup aja. Oke, Master, ada sesuatu yang mau dilakukan atau bersama Caroline? Ini udah muntah-muntah soalnya udah nggak kuat ya. Dara, ikhlas ya, Dek? Memang niatnya pengen ditutup kan? Iya. Oke, silakan Master. Kepalanya Dar berasap. Mas Galuh sudah selesai? Bisa tunjukin gambarnya? Boleh jelaskan Caroline apa yang kamu transfer ke Mas Galuh nih? Mas Galuh, bagaimana perasaan kamu ketika kamu menggambarkan sosok-sosok yang di belakang Dara? Yang paling berat adalah sosok yang di tengah, Kak, karena kebetulan ada sedikit cerita di balik sosok ini yang saya lihat dari Pak, dan memang yang punya power untuk mengundang semuanya berawal dari sosok yang ada di tengah ini. Dan ini nenek dan kakek. Kakek ini adalah dari karuhun kamu. Dan itu tidak bisa kita tutup atau dilepas. Karena memang ini dari karuhun. Tugas beliau adalah menjaga keluarga kamu. Dan kamu pun ketika diberi kelebihan, kamu tidak menggunakannya untuk menyombongkan diri, Dara. Sosok wanita ini, wanita tua ini, sudah kita buang karena memang dia kamu dapatkan dari orang terdekat kamu yang berprofesi sebagai paranormal. Sosok wanita ini yang kamu dapatkan dari kamu meditasi. Dara? Iya. Kamu terganggu dengan gambar ini? Iya. Sosok-sosok yang negatif sudah tidak ada.
di belakang saya menitipkan pesan buat kamu. Teruslah menjadi orang baik. Teruslah sering menolong orang. Dara, nanti akan ada misteri yang akan terkuak di hidup kamu. Jadi, untuk penglihatan yang memang bukan dari karuhun kamu sudah Buang. buang ya, Mister ya. Tapi kalau untuk yang dari turun-temurun, nggak apa-apa ya, Dara. Iya, Jadi Kak. apapun yang masih tersisa, nikmati Baik, dan jaga dengan baik saja. baik. Ya, semoga Dara sehat-sehat terus. Terima kasih. Ya, dan jangan merekomendasikan orang lain untuk pasang Baik, susuk Kak. lagi ya. Baik. Oke. Thank you, Dara.